Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, guru SKI MAN 4 Karawang. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kedua, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Ketiga, peserta didik dapat menafsirkan substansi piagam Madinah. Keempat, peserta didik dapat mengukur keberhasilan piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Madinah pada mulanya bernama Yathrib, dinamakan Yathrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yathrib bin Ka'ib bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lauj bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yathrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah. Merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Kota Yathrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini terdapat banyak lembah atau yang paling dikenal dengan nama wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Luas kota Yathrib kala itu hanya sekitar 15 km dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km dengan batas-batas geografis sebagai berikut. Komposisi penduduk Yathrib sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Mekah. Meskipun bersuku-suku, dilihat dari karakteristik budaya agama, penduduk Mekah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala, sedangkan wilayah Yathrib memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku. Juga ada suku Yahudi di sana, dominan memeluk agama Samawi, dan ada juga pemeluk Nasrani. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yathrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yathrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung, anak dari Haris bin Sa'labah, dari istrinya yang bernama Qila binti Al-Arqam bin Amr bin Jabnah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yathrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Fu'ad. Ketika itu, suku Aus yang memiliki kekuatan besar karena beraliansi dengan Yahudi berhasil mengalahkan Khazraj. Pada musim haji, suku Khazraj mencoba mencari dukungan suku Quraisy di Mekah. Pada kesempatan itu, Rasulullah SAW mencoba menarik simpati suku Khazraj dengan mengajaknya memeluk Islam. Tapi ajakan itu ditolak oleh mereka. Selanjutnya justru suku Aus menaruh simpati terhadap ajakan Rasulullah SAW dan melakukan konsolidasi dalam Bai'at Aqobah pertama dan Bai'at Aqobah kedua. Akhirnya, suku Aus menyadari betul bahwa kemenangannya atas suku Khazraj bukan hal yang menguntungkan.
bahkan menjadi titik awal kehancurannya di tengah suku-suku Yahudi. Sebab mereka membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk menghancurkan dari belakang. Karena itu, suku Aus terus berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Khazraj. Mereka terus berupaya mewujudkan gerakan perdamaian. Kenyataan ini telah menunjukkan bahwa suku-suku Arab di Yathrib terus berupaya memelihara kekuasaan dan eksistensinya atas orang-orang Yahudi. Pada sisi lain, Perang Bu'ath telah membangkitkan mereka untuk mencari perdamaian. Keinginan untuk hidup damai inilah yang mendorong suku Aus dan Khazraj menerima kehadiran Islam. Islam dalam pandangan mereka merupakan lambang persaudaraan dan kedamaian. 2. Kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz. Walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani, setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang bisa dipakai orang Arab pada umumnya. Hingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu 1. Bani Kainuka. Dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. 2. Bani Nazir. Sama seperti Bani Kainuka, mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. 3. Bani Quraiza. Dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. 3 bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak lama dan berperan atas pecahnya Perang Bu'ath karena masing-masing bergabung dengan sekutunya. Mereka juga menguasai sistem pertanian, perdagangan, pertukangan, keuangan sehingga secara ekonomi dalam struktur sosial di Yathrib telah menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan. 3. Kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas pendudukan Yathrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yathrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, tepatnya setelah Perang Bu'ath usai, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing di Yathrib. Maka ketika kabar datangnya Rasulullah SAW ke Yathrib sampai kepadanya, dia merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah SAW, sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kaum muslimin di Mekah dengan perilaku orang kafir Quraisy, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka di Yathrib dengan perilaku orang-orang Yahudi. Dengan demikian, di Yathrib ini masyarakat atau umat Islam kelak selalu berhadapan dengan berbagai komunitas dengan pluralisme kebudayaan, baik dalam bermasyarakat maupun dalam beragama. Yathrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah SAW ini menjadi sangat terkenal. Kedatangan komunitas Muslim Mekah ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudaranya seiman di kota ini. Penduduk Madinah yang telah mengenal Rasulullah SAW dan menyatakan beriman sangat senang dengan kedatangan rombongan yang kemudian disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin mengharapkan angin segar seperti yang tertuang dalam perjanjian Aqabah yang telah mereka sepakati. Dalam Islam, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah menjadi peristiwa penting titik awal perkembangan dakwah ajaran agama Islam, di mana saat ini Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan dengan adanya perlawanan dan penolakan dari kaum kafir Quraisy. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah
menggambarkan perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam, yang mana pada saat itu penduduk Mekah yang banyak melakukan kemusyrikan, menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan kaum musyrikin merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah ke Madinah berlangsung pada musim panas tahun 622 Masehi. Proses hijrah dilakukan dengan diam-diam secara sendiri-sendiri atau kelompok kecil. Lambat laun tinggal Rasulullah dan Abu Bakar yang masih berada di Mekah. Kemudian keduanya memulai perjalanan ke Madinah dengan perencanaan yang matang agar terhindar dari kaum Quraisy. Namun, rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yastrib atau Madinah. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada suatu malam, orang Quraisy hendak menghampiri rumah Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi, Nabi Muhammad telah meminta Ali bin Abi Thalib untuk pura-pura berbaring menggunakan mantelnya di rumah Nabi Muhammad, dan kemudian pergi diam-diam ke rumah Abu Bakar. Sebelumnya Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta untuk mereka pergi ke Madinah. Namun Nabi Muhammad lebih memilih cara lain untuk pergi ke sana. Saat fajar tiba, mereka baru menyadari bahwa orang yang berbaring di kamar Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar dari Mekah pada malam penyergapan. Perjalanan Rasul ke Madinah melewati rute dan waktu yang tidak seperti umumnya perjalanan. Mereka tidak langsung bergegas ke Yastrib, tetapi arah selatan menuju gua di Gunung Sur. Rasul dan Abu Bakar berada di dalam gua selama 3 hari. Abdullah dan Asma, putra dan putri Abu Bakar, membantu memberikan informasi dan membawakan keperluan serta makan untuk Rasul dan Abu Bakar. Selama proses perjalanan hijrah ini, terdapat berbagai mukjizat yang menunjukkan luar biasanya pertolongan Allah. Mukjizat yang Allah kirimkan meliputi adanya sarang laba-laba di depan gua, sehingga mengecoh para pemburu Rasul, hingga punya burung dan tumbuhnya pohon yang menyamarkan keberadaan Rasul bersama Abu Bakar. Dalam proses perjalanan sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah, orang-orang Quraisy terus menyusuri Mekah dan sekitarnya. Niat mereka untuk membunuh Nabi sangat besar saat mereka tiba di depan Gua Sur. Kemudian berpapasan dengan seorang gembala dan bertanya kepadanya, "Apakah kau melihat Muhammad dan pengikutnya?" "Mungkin saja mereka ada di dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana," jawab si gembala. Salah satu dari orang Quraisy mendekati mulut Gua Sur dan kembali turun lagi. Kawan-kawannya bertanya, "Kenapa tidak melihat masuk ke dalam gua?" Orang tersebut menjawab, "Ada sarang laba-laba di gua itu yang masih utuh, tidak rusak, dan memang sudah ada sejak Muhammad lahir. Aku juga melihat 2 ekor burung di gua, jadi aku tahu tidak ada orang di dalam gua." Kaum Quraisy sama sekali tidak tahu bahwa di dalam Gua Sur ada Rasul yang sedang berdoa dan Abu Bakar yang sedang ketakutan. Sarang laba-laba dan 2 ekor burung tersebut merupakan kuasa Allah untuk memberikan tipu daya kepada kaum Quraisy sehingga mereka tidak dapat menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Melalui peristiwa ini, Allah juga menguatkan mental Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk melanjutkan hijrah ke Madinah. Pada hari ketiga, Asma putri Abu Bakar datang menemui mereka untuk memberikan perbekalan. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ke Madinah melalui jalan yang tidak biasa dilalui orang. Bertepatan malam Senin awal Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan dengan 16 September 622 Masehi. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, yaitu tahun pertama dari hijrah, bertepatan 23 September 620 Masehi,
Rasul singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Usai salat Jumat 13 Rabiul Awal 1 Hijriah atau bertepatan 27 September 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah. Hari itu merupakan hari bersejarah. Penduduk kota Madinah bergemuruh dengan pergikan takbir dan takbir menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat orang-orang yang percaya dan membentuk aliansi politik dan sosial dengan suku-suku setempat. Salah satunya mempersatukan orang-orang muhajirin dan ansar. Hal ini memungkinkan beliau untuk menyebarkan Islam dan membangun fondasi kuat untuk agama Islam. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Pada lokasi unta tersebut duduk, beliau memerintah mendirikan masjid ini. Beliau sendiri ikut serta dalam proses pembangunan. Di tempat inilah dakwah Rasulullah SAW mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan sholat jamaah, pengenalan dan penanaman ibadah mahdoh, muamalah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, sehingga wilayah di sekitar masjid menjadi ramai. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan langkah lain yang merupakan suatu yang paling indah yang pernah ditorehkan dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Persaudaraan berdasarkan agamanya menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Dengan persatukan kedua saudara atas dasar agama, maka persaudaraan di antara mereka semakin kokoh. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pertama, Piagam Madinah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam, yaitu kaum muhajirin dan ansar. Kedua, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah SAW belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberikan peringatan. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan ayat-ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah SAW bersabar di dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari pihak kafir Quraisy. Hingga 2 tahun di Madinah turunlah wahyu tentang diperbolehkannya berperang.
الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Setelah turunnya wahyu, diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri. Umat Islam tidak lagi bersikap pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Dalam sejarah ada dua sebutan untuk perang pada masa Rasulullah SAW. Pertama, Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 27 kali, dan kedua, Syariah, untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 47 kali. Perang pertama kali dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Perang Badar, terjadi pada tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Ada sebuah peristiwa menarik dalam Perang Badar yang menandakan pertolongan dan janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata, yaitu ketika pada salah satu malam terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat sehingga mencegah mereka untuk maju. Sementara bagi kaum muslimin, hujan ini terasa bagaikan gerimis yang dapat menyucikan mereka. Hilangkan gangguan setan dari diri mereka, mudah untuk menapaki bumi, mengeraskan pepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi, dan memantapkan hati mereka. Sungguh sebuah pertolongan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin waktu itu. Dalam peperangan Badar ini, umat Islam memperoleh kemenangan. Lanjut perang kedua, yaitu peristiwa Uhud. Kekalahan dalam perang Badar membuat kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan. Genap 1 tahun dari peristiwa perang Badar, berangkatlah pasukan kafir Quraisy menuju Madinah. Pasukan Quraisy Mekah berhenti di dekat Gunung Uhud di sebuah tempat bernama Ainun di tanah tandus utara Madinah di samping Gunung Uhud. Rasulullah SAW beserta pasukan muslimin Madinah keluar dari kota Madinah tepat di sebuah tempat bernama Saud. Beliau melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu Rasulullah SAW sudah sangat dekat dengan musuh. Disinilah Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan membelot dan kembali ke Madinah. Rasulullah SAW sangat yakin dengan pertolongan Allah. Beliau tidak gentar sedikit pun ketika jumlah pasukannya berkurang. Disinilah Allah menurunkan bantuannya dengan memberikan keyakinan kepada pasukan yang masih setia dengan Rasulullah SAW. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib wafat di tangan Basi bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindun istri Abu Sufyan. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur harta rampasan perang atau ghanimah, sehingga pasukan pemanah itu menuruni bukit dan akhirnya berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. Perintah Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud tidak lagi dihiraukan. Akibatnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Di sini bisa kita lihat bahwa ketaatan kepada pimpinan sangat diutamakan demi tercapainya tujuan bersama. Lanjut peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan.
Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung atau musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami, dan itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya." Maka bersegeralah Rasulullah SAW melaksanakan rencana tersebut, dan beliau mempercayakan kepada setiap 10 orang untuk mengambil farid seluas 40 hasta. Peristiwa ini menandakan keluhuran budi Rasulullah SAW yang mau menerima usulan dari orang lain dan ketaatan dari para pimpinan kepadanya. Rasulullah SAW ikut serta dalam panggilan farid seraya terus memberikan semangat kepada mereka. Keadaan yang serba kekurangan dan kelaparan tidak melemahkan semangat mereka. Dalam keadaan seperti ini, banyak sekali muncul tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah SAW. Satu di antaranya ketika seorang sahabat Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Beliau secara diam-diam mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati hidangan di rumahnya dengan beberapa orang sahabat saja. Jabir melakukan secara diam-diam karena khawatir makanan yang dihidangkan tidak mencukupi jika dia mengundang secara terbuka. Namun Rasulullah SAW memanggil seluruh penggali farid yang jumlahnya mencapai 1000 orang. Mereka makan sepuasnya hingga kenyang, dan anehnya masih tersisa sepanci daging dalam keadaan tertutup seperti belum dimakan. Demikian juga dengan hidangan yang lainnya, roti dan kurma masih utuh, bahkan sampai kurma berjatuhan dari ujung baju mereka ketika mereka mengambil untuk bekal. Kaum muslimin meneruskan penggalian farid itu sepanjang hari dan pulang ke rumah masing-masing pada sore harinya, sehingga penggalian farid dapat selesai sesuai dengan direncanakan. Ketika kaum Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki Madinah, mereka terhalang oleh farid-farid itu. Akhirnya kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi farid sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari kaum Quraisy mengepung kota Madinah, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya dengan turunnya hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan kaum kafir Quraisy. Demikianlah pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada peristiwa perang Ahzab. Demikianlah video pembelajaran tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Semoga pembelajaran ini bisa kalian fahami dan kalian bisa memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.